Tes. Hadirin sekalian, selagi menunggu acara yang akan segera dimulai, berikut saya akan membagikan link presensi beserta link pretest melalui room chat Zoom meeting. Waktu pengerjaan pretest dilakukan dalam waktu 10 menit sembari menunggu dimulainya acara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Mas Michael Armstrong Manalu, selaku pembicara pertama. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Yang kami hormati, pembicara kedua, Mbak Marisa Melani. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Mas. Yang kami hormati, pembicara ketiga, Mbak Maria Dianunita Wagyu. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Mas. Dan yang saya hormati, Mbak Faiza Handayani, sebagai moderator webinar pada hari ini. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Mas. Serta hadirin yang kami banggakan yang telah bergabung bersama kami melalui Zoom Meeting. Kami mengucapkan selamat datang dalam acara webinar penyuluhan perpajakan dengan tema Selangkah Lebih Dekat dengan Pajak. Saya, Rizky Maulana, yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas izinnya lah kita dapat hadir pada webinar penyuluhan perpajakan pada hari ini. Sebelum memulai acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing agar acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan kita dapat menyerap ilmu yang akan diberikan oleh para narasumber. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Teman-teman semua, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, akan ada menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya secara bersama-sama. Yang kedua, akan ada pemaparan materi oleh narasumber kita dan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Yang ketiga, akan dilanjutkan dengan sesi foto bersama sekaligus diikuti dengan penutupan. Baik, teman-teman semua, untuk memulai acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon memposisikan diri dengan khidmat.
Baik, teman-teman, memasuki acara inti kita pada hari ini, itu penyampaian materi yang akan dipandu oleh Mbak Faiza Handayani. Langsung saja, kita sambut moderator kita pada hari ini, Mbak Faiza Handayani. Kepada Mbak Faiza, saya persilahkan. Ya, terima kasih Rizky sebagai MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita semua mendapatkan kesempatan untuk bertatap muka secara virtual dalam webinar yang berjudul Selangkah Lebih Dekat dengan Pajak. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai hal-hal tentang perpajakan. Mungkin teman-teman di sini sudah ada yang mengetahui tentang seluk-beluk perpajakan, atau mungkin tidak mengetahui sama sekali, atau mungkin di antara teman-teman di sini sudah ada yang tahu tentang perpajakan, tetapi hanya sebatas, oh di Indonesia ada pajak terhadap penghasilan. Mungkin hanya sebatas itu. Jadi, webinar ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pengetahuan teman-teman, khususnya dalam bidang perpajakan. Nah, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Saudara Rizky tadi, ada 3 pembicara dalam webinar hari ini, yaitu ada Mas Michael Armstrong Manalu, lalu ada Mbak Marisa Melani, dan yang ketiga ada Mbak Maria Dean. Nah, selanjutnya dalam pemaparan materi ini, kami membagi 3 sesi, yaitu ada sesi pemaparan materi mengenai pengenalan perpajakan yang akan disampaikan oleh Mas Michael. Lalu yang kedua ada sesi sistem pemungutan dan jenis pajak yang akan disampaikan oleh Mbak Marisa. Lalu selanjutnya ada pemaparan materi tentang penyetoran dan pelaporan pajak yang akan disampaikan oleh Mbak Maria Dean. Lalu akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan ada post test yang harus dikerjakan oleh teman-teman. Lalu di akhir acara kita akan melakukan sesi foto bersama. Nah, sebelumnya saya menginformasikan kepada teman-teman materi untuk webinar hari ini sudah tersedia dan bisa teman-teman unduh secara langsung melalui grup WhatsApp. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung mengajukan pertanyaan melalui kolom chat yang ada pada Zoom meeting ini. Baik, teman-teman, tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung saja sambut pembicara kita yang pertama, Mas Michael Armstrong Manalu. Kepada Mas Michael, saya persilakan. Ya, selamat siang semuanya. Saya bicara pertama pada kesempatan kali ini akan berbicara mengenai pengenalan pajak. Bisa ditampilkan materinya? Oke, next. Oke, ini outline yang akan kita bahas. Pertama kita berbicara tentang apa itu pajak, kemudian pajak sebagai sumber utama penerimaan negara, dan fungsinya, manfaatnya, hal yang diperoleh dari membayar pajak dan wajib pajak. Oke, next, selanjutnya. Pertama, pengertian pajak. Oke, next. Sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat 1, di situ tertulis, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, jadi di sini tuh, mari kita ibaratkan sebuah negara itu seperti sebuah organisasi dalam sekolah. Misalnya di SMA itu ada klub futsal. Jadi di tiap klub futsal itu pasti ada yang namanya iuran wajib. Jadi setiap anggota wajib membayar untuk yang kemudian uangnya akan digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan ke depannya. Jadi kita bisa mengibaratkan negara seperti itu. Jadi untuk bisa negara ini berjalan, tiap orang harus membayar iuran agar negara bisa mendanai kegiatan ke depannya, agar bisa bermanfaat. Oke, next selanjutnya. Yang kedua, pajak sebagai sumber utama penerimaan negara.
Next. Bisa kita lihat di sini, pada APBN tahun 2020, kita melihat bahwa pajak menyumbang penerimaan terbesar negara, sekitar 68%. Kemudian akan digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan negara kita. Oke, selanjutnya, next. Berikutnya adalah fungsi pajak. Oke, next. Pajak memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama adalah fungsi anggaran atau budgeter. Sebagai budgeter, pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan dan untuk membiayai pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara yang seperti saya bilang tadi, seperti pembangunan. Iya, Re. Dan lain-lain. Nah, pajak berfungsi sebagai itu. Jadi, uang yang dikumpulkan tadi akan dikeluarkan untuk mendanai berbagai pengeluaran-pengeluaran yang ada, baik untuk pembangunan, gaji pegawai, belanja barang, dan lain-lain. Yang kedua, fungsi mengatur atau reguleran. Pajak dapat digunakan untuk mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan atau peraturan yang ada. Jadi contohnya itu pemerintah membuat berbagai peraturan penanaman modal baik di luar negeri maupun di dalam, dan juga memberikan keringanan-keringanan melalui fasilitas pajak untuk meringankan beban pajak. Oke, yang ketiga adalah fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan mengatur jalannya peredaran uang di masyarakat dengan cara memungut pajak dan menggunakan pajak secara efektif dan efisien. Yang terakhir adalah fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut tadi akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Oke, next, selanjutnya manfaat pajak. Next. Oke, apa sih manfaat pajak itu? Yang pertama yaitu adalah pembayaran gaji aparatur negara dan pembiayaan proyek bangunan, seperti PNS, Tentara Nasional, Polisi, dan lainnya. Yang kedua adalah subsidi dan pengadaan raskin dan Jamkesmas. Subsidi itu seperti BBM, listrik, pupuk, BLSM, dan lainnya. Raskin itu untuk mereka yang kurang mampu dan Jamkesmas untuk mereka yang kurang mampu juga. Kemudian ada pembangunan sarana umum. Pembangunan sarana umum ini seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, puskesmas, kantor polisi, dan yang lain-lain yang telah dibangun oleh negara. Oke, selanjutnya. Hal yang kita peroleh dari membayar pajak. Next. Uang pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran publik sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Apa aja sih yang kita peroleh dari negara sebagai imbalan atas pajak yang kita bayar? Yang pertama, adanya sekolah. Jadi sejak sekolah dasar sampai sekarang, kan negara itu telah menyediakan sekolah yang gratis sampai SMA kalau nggak salah. Biayanya itu relatif murah dibandingkan dulu. Jadi itu salah satu manfaat pajak. Yang kedua, adanya imunisasi. Itu juga manfaat dari pajak. Yang ketiga, adanya transportasi umum yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka mencapai tujuan. Hal ini juga telah disubsidi oleh pemerintah. Kemudian adanya keamanan dan ketertiban, sehingga kita merasa aman saat berpergian. Selanjutnya adalah biaya berobat. Biaya berobat ini pemerintah melalui subsidi yang ada ke rumah sakit, sehingga biaya obatnya itu lebih terjangkau. Selanjutnya adalah fasilitas dan infrastruktur umum. Ini untuk kenyamanan kita dalam berpergian kemana-mana, baik di jalan maupun tiba sampai tujuan. Oke, selanjutnya
Selanjutnya adalah wajib pajak. Oke, next. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, pajak itu, negara itu ibarat sebuah klub yang sangat besar, yang dijalankan melalui iuran tiap orang. Sebenarnya siapa saja sih orang-orang yang wajib membayar? Di undang-undangnya disebutkan bahwa setiap orang, pribadi, baik warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia, dan badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, merupakan wajib pajak, kecuali ketentuan perundang-undangan yang menentukan lain. Jadi di sini ada orang pribadi dan badan. Orang pribadi itu adalah mereka yang telah mempunyai penghasilan di atas PTKP atau penghasilan tidak kena pajak sesuai batasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dan badan itu adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik melakukan usaha maupun tidak, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, dan perseroan lainnya. Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dengan nama apapun dan bentuk apapun. Baik itu firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, maupun lainnya. Itu semua termasuk badan. Oke, kira-kira begitu saja tentang pengenalan dasar pajak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih Mas Michael. Mungkin kita bisa berikan aplaus yang meriah untuk Mas Michael. Ya, terima kasih Mas Michael atas materi yang sudah disampaikan. Sungguh penjelasannya luar biasa. Mungkin teman-teman di sini juga pastinya sudah mempunyai gambaran ya tentang perpajakan, khususnya hal-hal mendasar yang telah disampaikan oleh Mas Michael tadi. Tadi sudah dijelaskan tentang pengertian pajak, lalu pajak sebagai sumber utama penerimaan negara, lalu fungsi pajak, manfaat pajak, lalu keuntungan kita jika membayar pajak, dan sudah dijelaskan juga pemaparan tentang wajib pajak. Nah, teman-teman, saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang ingin bertanya ataupun sudah ada pertanyaan, bisa langsung mengajukan pertanyaan teman-teman melalui kolom chat yang tersedia di Zoom meeting ini. Baik, kita beralih ke sesi selanjutnya, yaitu ada pemaparan materi tentang sistem pemungutan dan jenis pajak yang akan disampaikan oleh Mbak Marisa Melani. Kepada Mbak Marisa, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Faiza atas kesempatannya. Selamat siang teman-teman semua. Sekarang kita memasuki sesi kedua dalam webinar ini. Nah, tadi teman-teman semua udah sedikit mengenal mengenai pajak, yaitu pengertian pajak, fungsi pajak, pentingnya pajak bagi suatu negara, lalu manfaat pajak. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai sistem pemungutan pajak dan jenis-jenis pajak. Boleh itunya, slide-nya? Baik, selanjutnya. Nah, pokok-pokok bahasan dalam sesi kedua ini adalah sistem pemungutan pajak di Indonesia dan jenis-jenis pajak. Next. Sistem pemungutan pajak di Indonesia. Next. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem pemungutan pajak? Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Jadi, sistem pemungutan pajak itu membicarakan bagaimana sih cara pemerintah untuk menghitung, memungut atau memotong pajak, lalu menyetorkannya ke kas negara. Sementara di Indonesia ini menganut 3 sistem pemungutan pajak. Nah, apa aja? Jadi, 3 sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Indonesia yaitu self-assessment system, official assessment system, dan withholding tax system. Nah, sekarang kita akan membahas masing-masing dari sistem pemungutan tersebut. Next. Nah, yang pertama adalah self-assessment system. Dilihat dari namanya, yaitu ada kata self. Jadi bisa kita ketahui bahwa sistem ini menitikberatkan kepada wajib pajak itu sendiri. Jadi pada sistem ini, penentuan besarnya pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak. Lalu wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besaran pajaknya.
serta dalam sistem ini peran pemerintah hanya sebagai pengawas dari para wajib pajak. Nah, jadi pada sistem ini wajib pajak berperan aktif untuk memperhitungkan utang pajaknya, membayar pajaknya, dan melaporkan sendiri hasil perhitungan pajaknya ke kantor pelayanan pajak. Nah, sebelumnya, jadi pada sistem ini aparat pajak itu hanya bertugas sebagai pengawas. Jadi hanya bertugas untuk mengawasi, melakukan pelayanan dan penyuluhan kepada para wajib pajak. Nah, karena hanya sebagai pengawas, maka jika ada wajib pajak yang telat membayar atau telat melapor, ataupun jika pajak yang seharusnya itu tidak dibayarkan, maka barulah pemerintah mengeluarkan yang namanya surat ketetapan pajak. Nah, surat ketetapan pajak ini berisi mengenai pajak yang kurang dibayar dari wajib pajak tersebut, dan biasanya ada sanksi administrasi apabila wajib pajak tersebut itu telat membayar atau telat melapor. Selanjutnya. Nah, sistem pemungutan pajak yang kedua yaitu Official Assessment System. Berbeda dari Self-Assessment System, pada sistem ini, penentuan besaran pajak terutang itu dilakukan oleh Fiskus atau aparat perpajakan. Dan wajib pajak itu bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Nah, jadi wajib pajak itu tidak menghitung sendiri, melainkan pajak yang dibayar itu ditetapkan langsung oleh Fiskus. Nah, salah satu jenis pajak yang menggunakan sistem ini adalah pajak bumi dan bangunan atau PBB. Jadi wajib pajak itu tidak perlu menghitung besaran pajaknya. Wajib pajak tinggal membayar sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Fiskus, yaitu yang tertera dalam surat pemberitahuan pajak terutang atau SPT. Selanjutnya. Nah, sistem yang ketiga itu adalah withholding tax system. Pada sistem ini besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga. Nah, pihak ketiga itu siapa sih? Jadi tergantung dari jenis pajaknya ya teman-teman. Biasanya, misalnya dalam pajak penghasilan itu yang menjadi pihak ketiga adalah pihak yang membayarkan penghasilan. Ini ada contohnya, yaitu pemotongan penghasilan karyawan dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, perusahaan yang memberikan penghasilan terhadap karyawan yang bekerja, maka yang menjadi pihak ketiga adalah perusahaan tersebut. Nah, contoh lain dari withholding system akan dijelaskan dalam jenis-jenis pajak. Jadi ingat ya teman-teman, sistem pemungutan pajak itu ada 3. Yang pertama itu self-assessment system, yang kedua itu official, yang ketiga itu withholding. Self-assessment system itu yang berperan aktif adalah wajib pajak, sedangkan official assessment system yang berperan aktif adalah pemerintah, sedangkan kalau withholding system itu yang berperan aktif adalah pihak ketiga. Selanjutnya. Nah, kita memasuki sesi kedua, kita memasuki pokok bahasan yang kedua, yaitu jenis-jenis pajak. Sebenarnya, pajak itu dibagi menjadi 2, teman-teman. Jadi, pajak pusat dan pajak daerah. Bedanya apa? Pajak pusat itu pajak yang terutang kepada pemerintah pusat, dikelola oleh pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak, dan digunakan untuk membiayai APBN. Sedangkan kalau misalnya pajak daerah itu terutang kepada pemerintah daerah, dikelola oleh pemerintah daerah, dan digunakan untuk membiayai urusan atau pengeluaran daerah. Dan di webinar kali ini, pembahasan kali ini lebih fokus pada jenis-jenis pajak pusat. Selanjutnya. Nah, jenis pajak pusat yang pertama yaitu pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas setiap penghasilan yang diterima atau yang diperoleh wajib pajak. Nah, penghasilan dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, hasil sewa rumah, bunga. Bunga di sini bisa berupa bunga pinjaman, bunga deposito, atau bunga obligasi. Lalu dividen, royalti, komisi, gratifikasi, bonus, dan lain sebagainya. Nah, pajak penghasilan ini sebenarnya banyak jenisnya, teman-teman. Jadi,
Jenisnya itu mulai dari PPh pasal 21, 22, 23, PPh final, PPh pasal 25 untuk badan, dan juga PPh pasal 29 dan lain sebagainya. Namun yang paling sering ditemui adalah PPh pasal 21. Kenapa? Karena PPh pasal 21 ini dikenakan terhadap penghasilan yang diterima oleh pegawai, baik itu pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap, dan mantan pegawai ataupun pegawai yang sudah pensiun yang masih menerima pesangon. Nah, dalam pajak penghasilan itu dilakukan dengan dua sistem pemungutan, yaitu self-assessment system dan withholding tax system. Contoh self-assessment system yang diterapkan dalam pajak penghasilan itu pada saat wajib pajak menghitung pajak penghasilan kurang bayar pada akhir tahun pajak dalam SPT tahunan. Sedangkan kalau withholding tax system itu diterapkan pada PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh final atau PPh pasal 4 ayat 2. Selanjutnya. Nah, yang kedua adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Pasti teman-teman udah nggak asing lagi nih dengan yang namanya PPN. Karena setiap kita membeli suatu barang atau memakai suatu jasa, pasti nilai yang terkandung dalam harga yang kita bayarkan itu pasti terkandung PPN. Contohnya saat kita membeli baju atau membayar tagihan listrik atau berlangganan Netflix pun pasti kita juga sekalian membayar yang namanya PPN. Lalu apa sih yang dimaksud dengan PPN atau pajak pertambahan nilai? Nah, PPN adalah pajak yang dipungut dari konsumen atas konsumsi setiap barang atau jasa di dalam negeri. Jadi bisa disimpulkan bahwa PPN ini adalah pajak atas kegiatan konsumsi. Pada prinsipnya, setiap barang dan jasa dikenai PPN, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang. Misalnya kebutuhan pokok seperti beras. Jadi maksudnya semua barang atau jasa itu pasti dikenakan PPN atau merupakan objek PPN, kecuali yang dikecualikan dalam undang-undang. Nah, contoh yang barang-barang yang bukan merupakan objek PPN adalah barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat, yang misalnya tadi beras ataupun susu atau daging, jagung, itu tidak dikenakan PPN. Nah, dalam PPN ini menganut dua sistem pemungutan pajak, yaitu self-assessment system dan juga withholding tax system. Pada self-assessment system, PPN dipungut sendiri oleh PKP. PKP ini apa? PKP adalah pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak itu adalah pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai PKP dan dikukuhkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memungut sendiri PPN-nya. Sedangkan kalau withholding tax system itu terjadi apabila lawan transaksinya dalam bendahara pemerintah. Jadi khusus bendahara pemerintah, jika PKP melakukan transaksi dengan bendahara pemerintah, maka PPN tersebut itu dipungut oleh bendahara pemerintah sebagai pemungut PPN. Selanjutnya adalah PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah. PPNBM adalah pajak yang dikenakan terhadap konsumsi barang-barang yang tergolong mewah. Nah, tapi seperti apa barang-barang yang dikategorikan sebagai barang mewah? Jadi barang-barang yang dikategorikan sebagai barang mewah adalah barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok, barang-barang yang dikonsumsi masyarakat tertentu, barang-barang yang dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, dan juga barang-barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status. Nah, contohnya itu misalnya mobil sport atau motor yang kapasitasnya di atas 250 cc atau pesawat, kapal pesiar, helikopter, ataupun apartemen atau townhouse yang harga jualnya itu lebih besar dari 30 miliar. Namun teman-teman penasaran nggak sih kenapa barang mewah itu perlu dipajaki? Jadi sebenarnya ada beberapa pertimbangannya teman-teman mengapa barang mewah itu dipajaki. Nah, pertimbangannya itu satu, untuk menyeimbangkan pengenaan pajak terhadap wajib pajak yang berpenghasilan tinggi dan wajib pajak yang berpenghasilan rendah. Jadi wajib pajak yang berpenghasilan tinggi yang mampu membeli barang mewah ini dikenakan pajak lagi teman-teman selain PPN tadi. Nah, dan untuk yang kedua itu faktornya untuk mengendalikan konsumsi barang mewah. Jadi harapannya
adanya PPNBM ini untuk mengendalikan pola konsumsi masyarakat dalam membeli barang mewah. Yang ketiga yaitu untuk melindungi produsen kecil atau menengah. Nah, selanjutnya PPNBM ini juga sama seperti PPN, yaitu menganut dua sistem pemungutan pajak, yaitu self-assessment system dan juga withholding tax system. Pada self-assessment system, PPNBM itu dipungut sendiri oleh PKP, sedangkan withholding tax system khusus bendahara pemerintah, maka akan dipungut oleh bendahara pemerintah. Next. Yang selanjutnya adalah PBB. PBB tadi sudah disinggung sedikit. PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan bumi dan atau bangunan. Nah, PBB ini dibebankan kepada pemilik karena adanya keuntungan ekonomi akibat kepemilikan tanah dan bangunan tersebut. Jadi, yang membayar PBB ini adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh manfaat dari hak atas tanah dan atau bangunannya. Nah, pemungutan PBB ini hanya menggunakan satu sistem, yaitu Official Assessment System. Jadi wajib pajak membayar PBB sesuai yang telah dihitung atau ditetapkan oleh Fiskus yang tercantum dalam surat pemberitahuan pajak terutang. Selanjutnya adalah bea materai. Bea materai ini adalah jenis pajak terakhir dari pajak pusat. Nah, teman-teman tahu nggak bahwa materai yang sering kita gunakan untuk menandatangani surat-surat perjanjian atau surat-surat berharga lainnya adalah salah satu jenis pajak. Nah, bea materai ini adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen-dokumen tertentu. Dokumen-dokumen tertentunya contohnya adalah surat berharga, kuitasi pembayaran yang menyebutkan jumlah uang, surat perjanjian, akta-akta notaris, termasuk salinannya, akta yang dibuat oleh PPAT atau pejabat pembuat akta tanah, surat lain yang digunakan sebagai alat pembuktian di depan pengadilan, dan sebagainya. Lalu nilai materai yang berlaku pada saat ini adalah yang bernilai 3.000 dan juga 6.000, tergantung dengan penggunaan dokumennya. Namun mungkin teman-teman udah dengar bahwa di tahun 2021 nanti nilai materai yang bernilai 3.000 dan 6.000 akan dihapuskan dan akan diganti dengan materai yang bernilai 10.000. Selanjutnya. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai pajak pusat. Lalu bagaimana dengan pajak daerah? Nah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan. Pajak daerah ini dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Masing-masing dari pajak provinsi dan atau pajak kabupaten atau kota ini memiliki jenis-jenis pajaknya masing-masing. Nah, contohnya kalau pajak provinsi ada pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak dan pajak air permukaan. Sedangkan kalau pajak kabupaten atau kota itu jenisnya lebih banyak lagi daripada pajak provinsi. Contohnya itu pajak hotel, pajak hiburan, restoran, reklame, penerangan jalan, parkir, pajak air tanah, dan lain sebagainya. Kalau di pajak daerah ini menggunakan sistem pemungutan Official Assessment System dan Self-Assessment System. Nah, pada Official Assessment System, wajib pajak membayar pajak yang telah ditentukan oleh kepala daerah melalui namanya SKPD atau Surat Ketetapan Pajak Daerah. Sedangkan kalau misalnya di Self-Assessment System, pemerintah daerah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri utang pajaknya, membayar dan menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang menggunakan SPTPD atau Surat Pemberitahuan Pajak Daerah. Selanjutnya, nah sekian pemaparan dari saya pada sesi kedua webinar ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya kembalikan lagi ke Mbak Faiza. Terima kasih Mbak Marisa atas pemaparannya. Kita beri aplaus yang meriah untuk Mbak Marisa. Baik, banyak sekali wawasan mengenai perpajakan yang kita dapatkan dari penjelasan Mbak Marisa tadi ya. Ternyata ada beberapa jenis pajak di Indonesia, contohnya seperti PPH, PPN, PPNBM, dan lain-lainnya.
Dan tadi juga kita juga mengetahui bahwa ada pajak pusat dan ada pajak daerah. Dan sistem pemungutan pajak-pajak tersebut juga beragam tergantung dari jenis pajaknya. Nah, tentunya pengetahuan teman-teman tentang perpajakan ini bertambah pastinya ya. Baik teman-teman, saya ingatkan kembali, bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa mengajukan pertanyaan teman-teman secara langsung melalui kolom chat Zoom meeting ini. Nah, teman-teman jangan ragu untuk bertanya karena di sini ada kakak pembicara yang siap untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Ya, selanjutnya kita beralih ke sesi yang ketiga, yaitu ada pemaparan materi tentang penyetoran dan pelaporan pajak yang akan disampaikan oleh Mbak Maria Dean. Kepada Mbak Dean, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Faisa atas perkenalan dan waktunya. Selamat siang teman-teman. Sebelumnya, teman-teman kan sudah membahas ya tentang pengertian pajak, pentingnya kita membayar pajak, terus sistem pemungutan pajak, sampai jenis-jenis pajak. Nah, kali ini saya akan bantu teman-teman untuk mengenal lebih jauh tentang pajak, yaitu bagaimana cara kita menyetorkan dan melaporkan pajak kita yang terutang. Nah, boleh di-share dulu PPT-nya? Oke, lanjut. Nah, teman-teman kan tadi saya sudah bilang kalau saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita menyetorkan dan melaporkan pajak. Tapi sebelumnya teman-teman harus tahu nih, kalau di sana ada yang namanya NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Kenapa sih kita harus memiliki NPWP? Nah, sebelumnya kan tadi sudah dijelaskan sama narasumber kita Mbak Marisa. Kalau dalam sistem pemungutan pajak kita ada yang namanya sistem self-assessment, di mana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, serta melaporkan pajaknya. Nah, dengan memiliki NPWP ini, kita telah memenuhi salah satu kewajiban kita sebagai wajib pajak, yaitu dengan mendaftarkan diri kita ke KPP atau KP2KP terdekat, atau tempat domisili kita berada, atau tempat usaha kita berlangsung. Lanjut. Nah, apa sih kira-kira pentingnya kita memiliki NPWP? Lanjut. Sebenarnya banyak ya pentingnya kita memiliki NPWP, tapi kami dari panitia telah merangkumnya menjadi ke dalam 3 fungsi, di mana fungsi pertama adalah sebagai sarana administrasi perpajakan, kemudian yang kedua adalah sebagai identitas wajib pajak, dan yang ketiga adalah untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran dan pengawasan administrasi perpajakan oleh KPP. Nah, jadi ini misalnya teman-teman kan misalnya teman-teman ingin sudah membayar PPh pasal 25 tiap bulan. Nah, PPh pasal 25 itu kan perhitungan berdasarkan tahun sebelumnya. Nah, jika di tahun ini teman-teman menghitung kembali pajak teman-teman yang terutang dan didapatkan lebih bayar, pastinya teman-teman ingin dong uang teman-teman dikembalikan, ya, atau yang namanya restitusi pajak. Nah, jika teman-teman ingin uang teman-teman dikembalikan atau mendapatkan restitusi, salah satu syaratnya adalah dengan menunjukkan NPWP teman-teman. Lanjut. Nah, bagaimana sih cara kita memperoleh NPWP? Cara kita memperoleh NPWP itu gampang banget teman-teman. Ada 2 cara ya, jika dijelaskan secara garis besar. Ada yang secara online dan secara offline. Bagaimana kalau misalnya secara online? Nah, teman-teman tinggal pergi ke www.pajak.go.id dan ke menu e-registration. Nah, bagaimana kalau teman-teman ingin dengan secara offline? Nah, teman-teman bisa pergi ke KPP tempat domisili teman-teman atau usaha teman-teman berlangsung. Nah, ingat, segala proses ini tidak dipungut biaya alias gratis. Lanjut. Nah, ini ya teman-teman gambaran lebih lengkapnya. Misalnya teman-teman ingin mendaftarkan diri untuk menjadi wajib pajak orang pribadi. Apa sih dokumen yang harus teman-teman siapkan? Dokumen yang harus teman-teman siapkan adalah fotokopi KTP dan formulir pendaftaran NPWP. Nah, bagaimana jika teman-teman ingin mendaftarkan diri sebagai wajib pajak badan? Dokumen yang harus teman-teman lengkapi adalah akta pendirian badan tersebut, kemudian KTP, dan yang ketiga adalah formulir pendaftaran NPWP. Kemudian, setelah
dokumen-dokumen tersebut terpenuhi, teman-teman bisa langsung mendaftarkan diri dengan ke irek.pajak.go.id jika teman-teman ingin mendaftar online, atau teman-teman mendatangi KPP tempat teman-teman berada atau usaha teman-teman berada di wilayah tempat tinggal tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, setelah teman-teman melakukan pendaftaran, teman-teman kemudian menunggu yang teman-teman daftarkan tersebut untuk menerbitkan bukti penerimaan surat atau BPS. Setelah KPP menerbitkan BPS tersebut, maka teman-teman akan menerima NPWP dan surat keterangan terdaftar atau SKT yang dikirimkan oleh KPP tersebut melalui pos tercatat ke alamat teman-teman atau wajib pajak. Lanjut. Nah, berikut nih teman-teman contoh NPWP. Nah, teman-teman lihat di sini, kalau kode NPWP ini ada 15 digit. Itu apa sih artinya? Nah, 2 digit pertama ini atau 02 itu merupakan tanda status wajib pajak. Atau misalnya wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Nah, kemudian 6 digit berikutnya merupakan kode nomor registrasi yang diberikan oleh DJP ke KPP, dan 1 digit berikutnya atau di sini adalah angka 2 merupakan kode pengaman yang diberikan oleh KPP agar tidak terjadi penipuan atau pemalsuan atau kesalahan NPWP. Nah, kemudian 3 digit berikutnya merupakan kode KPP, dan yang 3 digit terakhir merupakan kode status wajib pajak, di mana 000 adalah untuk wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang tidak memiliki cabang, sedangkan yang 001 atau seterusnya merupakan kode di mana badan tersebut memiliki cabang. Jadi misalnya cabang tersebut adalah cabang pertama, maka kode digitnya adalah 001. Nah, setelah teman-teman memiliki NPWP, tentunya teman-teman akan mendapatkan kewajiban baru nih selain mendaftarkan diri, yaitu adalah menghitung pajak teman-teman, memperhitungkan pajak tersebut, kemudian menyetorkan atau membayarkan pajak tersebut, dan kemudian melaporkan pajak yang terutang tersebut. Lanjut. Nah, selanjutnya nih, bagaimana cara kita membayar pajak? Lanjut. Cara kita membayar pajak adalah dengan menggunakan surat setoran pajak atau yang disebut SSP. Nah, SSP ini terdapat 2 rangkap dan harus ditandatangani oleh teman-teman terlebih dahulu jika ingin membayarkan pajak. Nah, bagaimana cara kita membayar pajaknya? Setelah kita mengisi SSP, maka jumlah pajak dalam SSP tersebut bisa teman-teman laporkan ke bank tempat pembayaran pajak atau ke kantor pos, tapi tidak bisa melalui KPP atau KP2KP. Lanjut. Nah, tadi itu merupakan cara membayar pajak secara offline atau secara tradisional. Nah, ada yang lebih modernnya lagi teman-teman, yaitu dengan menggunakan e-billing. Nah, dengan menggunakan e-billing ini, teman-teman akan mendapatkan banyak kemudahan dan pembayaran pajaknya juga menjadi lebih banyak caranya, yaitu teman-teman bisa menggunakan teller bank atau pos persepsi, kemudian ATM, internet banking, mobile banking, EDC, atau sarana lainnya. Lanjut. Nah, terus kapan kira-kira batas waktu pembayarannya? Nah, batas waktu pembayarannya itu beragam ya teman-teman, tergantung jenis pajaknya. Misalnya untuk PPh pasal 21, 23, dan 26, batas waktunya yaitu tanggal 10 bulan berikutnya. Kemudian untuk PPh pasal 25 yaitu tanggal 15 bulan berikutnya, terus untuk PPN atau PPN dan PPNBM itu akhir bulan berikutnya, dan untuk SPT tahunan orang pribadi batas waktu pembayarannya adalah akhir bulan ketiga setelah tahun pajak. Atau misalnya kalau badan itu akhir bulan keempat setelah tahun pajak. Nah, misalnya nih teman-teman ingin membayar PPh pasal 25 bulan Januari. Nah, maka batas waktu pembayarannya adalah tanggal 15 bulan Februari. Lanjut. Nah, berikut nih gambaran bagaimana cara teman-teman membayarkan dan melaporkan pajak teman-teman. Nah, tapi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pembayaran dulu ya. Kalau misalnya pelaporan pajaknya nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya.
Nah, tadi sempat saya singgung kalau misalnya menggunakan bank atau pos atau lembaga persepsi itu teman-teman harus mengisi SSP 2 rangkap. Nah, di mana SSP rangkap pertama akan teman-teman serahkan untuk bank atau pos persepsi dan yang lembar kedua akan teman-teman jadikan arsip dan tapi harus divalidasi terlebih dahulu oleh bank, pos atau lembaga persepsi tersebut. Nah, kemudian kalau teman-teman memutuskan untuk menggunakan e-billing, setelah teman-teman melakukan proses pembayarannya, maka e-billing tersebut akan memberikan teman-teman surat berupa BPN atau bukti penerimaan negara. Setelah teman-teman melakukan kedua proses berikut atau melakukan proses di bank atau pos atau lembaga persepsi atau melalui e-billing, maka mereka akan mengirimkan surat teman-teman atau tanda teman-teman ke KPP tempat teman-teman terdaftar. Lanjut. Nah, apa saja sih yang harus dilaporkan? Lanjut. Nah, ini kita selanjutnya akan membahas tentang SPT atau surat pemberitahuan yang merupakan tanda kita telah melaporkan pajak. Lanjut. Nah, SPT ini, dalam SPT ini itu melaporkan apa aja sih? SPT ini melaporkan 3 hal berikut, yaitu melaporkan jumlah penghasilan yang menjadi objek pajak dan atau bukan objek pajak, kemudian melaporkan juga penghitungan dan atau pembayaran pajak, dan selanjutnya adalah melaporkan harta dan kewajiban serta jumlah tanggungan teman-teman. Lanjut. Terus, macam-macam SPT itu ada berapa sih? Nah, SPT itu di luar sana ada 2 macam, yaitu SPT massa dan SPT tahunan. Nah, untuk SPT massa, kapan batas kita melaporkan SPT tersebut? SPT massa, batas waktu melaporkannya adalah tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. Apa aja sih contoh SPT massa yang dilaporkan tanggal 20 setelah masa pajak berakhir ini? Itu contohnya adalah PPh pasal 21, 23, 26, 4 ayat 2, atau dan lain-lain. Nah, untuk PPN itu batas melaporannya adalah akhir bulan berikutnya. Nah, tapi bagaimana jika misalnya kita ingin melaporkan tapi ternyata hari libur? Teman-teman tenang saja, kalau misalnya bertepatan dengan hari libur, maka teman-teman bisa melaporkannya di hari kerja berikutnya. Selanjutnya, untuk SPT tahunan itu dilaporkan akhir bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir untuk wajib pajak orang pribadi dan akhir bulan keempat setelah tahun pajak berakhir untuk wajib pajak badan. Nah, jika teman-teman misalnya memilih tahun pajaknya itu sama seperti tahun kalender, yaitu yang dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember, maka jika teman-teman adalah wajib pajak orang pribadi, batas waktu melaporkannya adalah tanggal 31 Maret. Nah, kalau misalnya teman-teman adalah wajib pajak badan, maka 30 April. Lanjut. Nah, bagaimana cara kita memperoleh SPT? Memperoleh SPT itu bisa dari 2 cara, yaitu secara online dan offline juga. Kalau misalnya secara online, teman-teman bisa langsung mendatangi KPP atau KP2KP tempat teman-teman terdaftar, dan jika ingin secara online, teman-teman bisa pergi ke situs www.pajak.go.id, kemudian ke bagian e-form. Nah, untuk menyampaikan SPT-nya juga kurang lebih sama, teman-teman bisa mendatangi KPP atau KP2KP tempat teman-teman terdaftar, atau kalau misalnya teman-teman ingin secara online, teman-teman bisa ke www.pajak.go.id bagian e-filing. Nah, atau teman-teman bisa menyampaikannya dengan melalui pos atau lembaga persepsi lainnya seperti JNE dan TIKI. Lanjut. Nah, teman-teman ini harus ingat, kalau misalnya teman-teman ingin mengisi SPT, harus diisi dengan memenuhi 4 syarat berikut, yaitu diisi secara benar, jelas, dan lengkap, kemudian menggunakan mata uang rupiah, sudah teman-teman tanda tangani, dan menggunakan huruf Latin. Nah, kalau teman-teman tidak memenuhi syarat berikut, maka SPT teman-teman dianggap tidak lengkap dan tidak akan diterima. Terus, bagaimana kalau misalnya teman-teman adalah wajib pajak orang luar nih dan tidak menggunakan mata uang rupiah? Nah, teman-teman bisa, tapi harus memenuhi persetujuan dari Menteri Keuangan. Lanjut. Nah, sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan akan saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih Mbak Dean atas pemaparannya. Mari kita beri aplaus yang meriah terlebih dahulu untuk Mbak Dean. Nah, ternyata teman-teman, sesuai dengan penjelasan Mbak Dean tadi, pajak itu tidak hanya harus kita setorkan atau bayarkan, tetapi kita juga harus melaporkannya. Dan pelaporannya itu kita bisa menggunakan SPT atau surat pemberitahuan. Nah, teman-teman, untuk dalam membayarkan atau menyetorkan pajak tersebut, sebaiknya kita harus mempunyai NPWP terlebih dahulu, karena untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran dan pengawasan administrasi perpajakan. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Saya melihat ada beberapa teman-teman yang sudah bertanya melalui kolom chat Zoom meeting ini. Saya akan memilih beberapa pertanyaan untuk dijawab secara langsung melalui Zoom meeting ini. Dan jika ada pertanyaan yang belum sempat terjawab, akan dijawab melalui grup WhatsApp. Ya, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Ada pertanyaan dari Alberto. Saya izin bertanya, apa bedanya pajak, retribusi, dan cukai? Nah, mungkin bagi para pembicara yang sudah memiliki jawaban, saya persilakan untuk menjawabnya. Baik, Mbak Faiza, aku mau nyoba jawab pertanyaan dari Alberto. Nah, di sini pertanyaannya adalah, apa bedanya pajak, retribusi, dan cukai? Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa pajak itu iuran wajib kepada negara. Nah, tapi perbedaan pajak, retribusi, dan cukai ini terletak dari manfaat yang diterima oleh wajib pajak. Jadi kalau pajak, itu manfaat dari pajak tidak bisa kita rasakan secara langsung. Karena hasil pemungutannya itu dialokasikan untuk fasilitas atau sarana dan prasarana masyarakat seperti perbaikan jalan, lalu pembuatan jembatan, beasiswa, subsidi, dan sebagainya. Nah, kalau retribusi ini biasanya kita membayar retribusi itu kepada pemerintah daerah dan manfaatnya itu bisa kita rasakan secara langsung. Contohnya itu bila kita membayar retribusi sampah. Jadi kalau misalnya kita membayar retribusi sampah, maka sampah-sampah di rumah kita akan diangkut oleh petugas yang bertugas untuk membersihkan sampah tersebut. Nah, atau itu namanya retribusi kebersihan. Sedangkan kalau cukai ini adalah iuran rakyat atas pemakaian barang-barang tertentu. Jadi barang-barang yang terkena cukai ini hanya barang-barang yang memiliki karakteristik khusus atau tertentu. Nah, sifat dari karakteristik barang yang terkena cukai itu diantaranya konsumsinya yang perlu dikendalikan, terus peredarannya itu perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Lalu pemakaiannya juga perlu pembebanan pemungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Nah, contohnya barang-barang yang dikenakan cukai adalah rokok. Seperti itu. Terima kasih. Semoga cukup untuk menjawab pertanyaan Alberto. Baik, terima kasih Mbak Marisa atas jawabannya. Mungkin Alberto sudah paham ya tentang apa yang dijelaskan oleh Mbak Marisa. Lanjut. Iya, paham. Terima kasih. Ya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, yaitu ada pertanyaan dari Jeremy Aginta. Izin bertanya, Kak, bisa dijelaskan nggak garis besar apa saja yang masuk dalam PNBP atau penerimaan negara bukan pajak? Baik, bagi kakak pembicara, mungkin sudah ada yang tahu jawabannya. Saya persilakan untuk menjawab.
Saya ingin mencoba menjawab pertanyaannya ya. Nah, untuk PNBP itu sebenarnya banyak contoh-contohnya. Seperti misalnya pengelolaan dari keuangan negara, terus sumber daya alam, terus kekayaan negara yang dipisahkan, nah dan banyak. Nah, contohnya misalnya adalah PTN ya, PTN yang bersifat BLU. Nah, itu kan dananya berasal dari negara. Nah, karena dari dana-dana yang diolah itu nantinya termasuk ke dalam penerimaan negara bukan pajak. Seperti itu sih kurang lebihnya. Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih Mbak Dean. Mungkin sudah jelas ya bagi Jeremy. Oke, terima kasih. Sudah jelas, terima kasih Kak. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Hafiz Nur Nafianto mungkin ya. Izin bertanya Mas dan Mbak sekalian, tadi sudah dijelaskan mengenai fungsi dan manfaat pajak. Menurut Mas dan Mbak pembicara, jika kita bayar pajak terus ujung-ujungnya dikorupsi itu bagaimana ya? Ya, saya persilakan bagi Mas dan Mbak pembicara untuk menjawab. Jadi saya akan coba menjawab pertanyaannya tadi, bagaimana jika pajak yang dibayar dikorupsi? Pertama-tama ya, kalau di Kementerian Keuangan sendiri, di tempat kita melakukan penerimaan pajak, itu telah dilakukan pencegahan-pencegahan untuk mengurangi adanya tindak pidana korupsi. Bisa kita lihat di tahun 2012 kemarin, adanya telah terbentuk gabungan-gabungan dari polisi, jaksa, dan KPK untuk mengatasi tingginya tingkat korupsi yang ada di Kementerian Keuangan. Telah diatur juga undang-undangnya di Inpres nomor 1 tahun 2011 tentang ini, percepatan penyelesaian hukum-hukum dan penyimpangan pajak. Jadi di situ telah dituliskan untuk menangani kasus secara hukum saat terjadi penyimpangan pajak hingga tuntas. Juga adanya whistleblower di pajak, sehingga jika terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti korupsi tadi, bisa langsung dilaporkan ke pihak yang berhak untuk menanganinya. Kemudian ada juga penelusuran aset-aset, sehingga aset-aset ini dicek apakah telah wajar dipakai oleh para pegawai pajak atau tidak. Kemudian ada juga pembenahan secara sistematik oleh pemerintah untuk mengatasi terjadinya penyimpangan pajak. Kalau untuk dari kita sendiri sih, kita itu sebenarnya tidak harus mengurusi adanya korupsi di pajak atau tidak, karena jika jika semua berpikir kalau ujung-ujungnya dikorupsi ngapain bayar, kalau gitu nanti negara kita itu nggak akan maju. Jadi mari kita serahkan urusan mengatasi korupsi ini kepada pemerintah dan pihak berwajib seperti KPK, kepolisian, dan jaksa. Dan juga untuk korupsi di Kementerian Keuangan sendiri bisa kita lihat semakin menurun tingkat korupsinya. Ya, jadi Kementerian Keuangan semakin baik dalam mengatasi tingkat korupsi. Demikian, semoga dapat menjawab pertanyaan dari Mbak. Siapa namanya? Izin dari Kak Hafiz, Mas Michael. Iya, dari Mbak Hafiz. Oke, terima kasih Mas Michael atas jawabannya. Nah, jadi intinya kita jangan berpikir kalau pajak itu bakal dikorupsi gitu ya. Kita harus berpikir bahwa kita punya kewajiban untuk membayar pajak. Jadi ya kita tetap harus membayar pajak gitu. Ya, mungkin sudah jelas apa yang sudah disampaikan oleh Mas Michael tadi. Kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya, yaitu ada pertanyaan dari Anna Syarif. Ada pertanyaan, apakah memang dalam hadiah berupa uang
pada kejuaraan Olimpiade itu akan dikenakan pajak dan mengapa? Dan jika dikenakan pajak, itu jenis pajaknya itu apa? Ya, mungkin kakak-kakak berbicara sudah punya jawabannya. Saya persilahkan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ana Syarif. Terima kasih pertanyaannya. Jadi, mengapa hadiah, memang apakah hadiah pada kejuaraan Olimpiade yang diselenggarakan oleh badan tertentu itu dikenakan pajak? Terus mengapa demikian? Lalu termasuk dalam jenis pajak apa? Nah, jadi hadiah yang didapatkan dari kejuaraan Olimpiade itu dikenakan pajak, benar dikenakan pajak karena dalam pasal 4 ayat 1 huruf B Undang-Undang Pajak Penghasilan, hadiah dari penghargaan itu merupakan salah satu termasuk dari definisi penghasilan. Jadi dalam pasal 4 ayat 1 huruf B yang termasuk penghasilan adalah salah satunya hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Jadi hadiah dari kejuaraan Olimpiade ini termasuk dalam penghasilan yang dikenakan pajak. Nah, lalu termasuk dalam jenis pajak apa? Nah, hadiah dari kejuaraan Olimpiade itu dikenakan pajak penghasilan pasal 21 karena dikenakan kepada orang pribadi. Jadi yang menerima hadiah tersebut adalah orang pribadi. Makanya itu dikenakan pajak penghasilan pasal 21. Terima kasih, semoga jawaban dari saya dapat menjawab pertanyaan dari Ana Syarif. Oke, terima kasih Mbak Marisa atas jawabannya. Mungkin sudah jelas ya tentang bagaimana uang dari kejuaraan Olimpiade itu dikenakan pajak. Selanjutnya, kita akan beralih ke pertanyaan dari Istiqomah. Apa sih perbedaan materai 3.000 dan 6.000? Nah, saya persilakan kembali bagi kakak-kakak pembicara yang ingin menjawab. Izin menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan yang menanyakan bahwa apa sih perbedaan materai 6.000 dengan 3.000? Nah, secara garis besar, perbedaannya itu dari nominalnya. Nah, makanya kalau misalnya yang 6.000 materai 6.000 itu untuk dokumen yang nilai nominalnya lebih dari 1 juta, dan kalau yang 3.000 itu untuk nilai nominal yang sampai 1 juta. Sehingga penggunaan materai 6.000 itu lebih luas penggunaannya. Nah, itu sih dari saya. Apakah sudah menjawab? Ya, terima kasih Mbak Dean atas jawabannya. Mungkin sudah menjawab ya Istiqomah. Ya, bagaimana Jeremy? Apakah ada pertanyaan lain lagi? Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung mengajukan pertanyaan lewat kolom chat ya. Kepada Mbak Dean, ini ada permintaan dari Istiqomah, katanya sinyalnya putus-putus, jadi mohon diulang Mbak. Terima kasih. Oh iya, nggak apa-apa. Nah, jadi Mbak Istiqomah kan menanyakan, apa sih sebenarnya perbedaan antara materai 6.000 dengan materai 3.000? Nah, sebenarnya perbedaan yang paling mendasar itu adalah di nilai nominalnya, di mana untuk materai yang 6.000 itu untuk yang nilai nominalnya di atas 1 juta, dan kalau yang 3.000 itu yang nilainya sampai 1 juta. Sehingga yang 6.000 itu penggunaannya lebih besar, lebih banyak ya manfaatnya. Gitu sih. Apakah sudah menjawab, Mbak Istiqomah? Bagaimana? Oke, sudah paham Mbak Dean. Terima kasih Mbak Dean atas jawabannya. Bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan yang ingin teman-teman ajukan lagi? Baik, saya hitung dari hitungan ke-10.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,5, 2, 1. Oke, habis waktunya ya teman-teman. Ya, terima kasih Mas dan Mbak pembicara atas jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Nah, di sini saya mengajak teman-teman untuk memberikan aplaus yang paling meriah untuk para pembicara kita ini. Ya, terima kasih Mas dan Mbak pembicara. Kita sudah menyelesaikan sesi tanya jawab dan pertanyaan yang dipilih sudah dijawab dengan baik. Ilmu yang kita dapatkan tadi merupakan ilmu yang sangat mahal yang harus kita kembangkan lagi, kita perluas lagi, karena akan sangat berguna bagi kita ke depannya. Baik teman-teman, selanjutnya ada post-test yang harus teman-teman kerjakan dalam waktu 10 menit. Post-test ini tentunya untuk mengukur pengetahuan teman-teman tentang perpajakan, khususnya hal-hal yang sudah disampaikan oleh para pembicara kita tadi. Nah, linknya sudah tersedia dan bisa langsung teman-teman klik dan bisa teman-teman langsung kerjakan. Selamat mengerjakan dan saya akan kembali dalam 10 menit ke depan.
Oke, baik teman-teman, sudah 10 menit berlalu. Sepertinya teman-teman sudah menyelesaikan semua soal yang beri dengan baik. Saya yakin sih hasilnya pasti lebih bagus dibanding pretest yang sudah kita lakukan di awal tadi. Karena tadi kita sudah mendengarkan secara sesama penjelasan yang sudah dipaparkan oleh para pembicara. Terima kasih Mas dan Mbak yang sudah bersedia untuk menjadi pembicara pada webinar hari ini. Semoga sehat selalu dan selalu memberikan pengetahuan bagi orang-orang sekitar, khususnya orang-orang yang masih awam terhadap perpajakan di Indonesia. Terima kasih. Saya kembalikan kembali ke Rizky sebagai MC. Baik, terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, Mas Michael Armstrong Manalu, Mbak Marisa Melani, Mbak Dean, dan terima kasih juga kepada Mbak Faiza yang telah memandu jalannya diskusi dan penyampaian materi pada hari ini. Untuk itu juga, sebelumnya kita akan mengabadikan foto bersama narasumber-narasumber kita, beserta teman-teman semua yang berada pada Zoom meeting pada hari ini. Teman-teman semua diharapkan untuk mengaktifkan kamera untuk berfoto bersama. Baik, panitia boleh membantu untuk men-screenshot gambar dalam Zoom meeting kita pada hari ini. Aba-aba akan ada dari saya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Yang terakhir. 3, 2, 1. Baik. Terima kasih. Kembali kami ucapkan kepada narasumber kami, kepada Mas Michael, kepada Mbak Marisa, kepada Mbak Dean, dan juga kepada moderator kita, Mbak Faiza, yang telah membimbing kita dan memberikan ilmu kita pada webinar hari ini. Memasuki acara yang terakhir, di sini saya mewakili seluruh panitia dan teman-teman semua. Berterima kasih kepada teman-teman semua yang telah mengikuti acara pada hari ini sampai dengan selesai. Dan saya mewakili panitia meminta maaf jika terdapat salah dan khilaf dalam pelaksanaan webinar penyuluhan perpajakan pada hari ini. Akhir kata, saya Rizky Maulana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Oh